Oke, jadi hari ini kita ada pengumuman, ada dua ya. Yang pertama itu ada ini dulu deh, project plan dulu. Nah, ini dia. Oke, jadi karena kita udah masuk ke lesson ke-7, teman-teman. Sebentar. Tetap nggak bisa ada tulisan login file. Oke, lanjut ya. Mana tadi? Nah, ini dia. Oke, karena kita udah sampai ke lesson ke-7, teman-teman. Jadi sekarang ada yang namanya project planning ya. Jadi project planning ini nanti akan kalian kerjakan dan kalian akan presentasiin itu di lesson ke-8, berarti minggu depan ya. Oke, kalau ada waktu kita presentasiin, atau kalau nggak ada waktu kalian cukup kirimin aja ke Mister nantinya ya, atau di grup aja sih, biar lebih enak di grup. Nah, tentang project nih, kita tahu ya project itu kan sesuatu yang kita buat sendiri ya, dengan sesuatu yang udah kita pelajarin juga dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Kita sebelumnya kan udah banyak banget belajar ya, ada skrip juga, terus bikin rumah juga ya, bikin hutan kemarin, generate ya kan, terus juga bikin beberapa juga ada yang bikin obi juga gitu kan. Nah, nanti kalian bisa bikin terserah kalian mau project apa aja. Nanti kalau sudah, kalian boleh kirimkan di dalam grup gitu. Contohnya kayak kemarin kita udah bikin obi, kalian mau bikin obi terserah, bebas, boleh gitu kan. Tapi dengan satu syarat, kalau kalian mau bikin obi, kalian harus punya tema. Ya, misal mau kalian punya temanya dulu. Misalkan temanya gini, obi tema makanan misalkan. Berarti harus ada unsur-unsur makanannya. Atau obi temanya misalkan swimming pool ya, temanya berarti tentang perairan, tentang ya kolam renang gitu kan. Nah, pokoknya ada temanya jika kalian mau memilih hobi gitu ya. Terus selanjutnya kalian juga bisa bikin game NPC Attack ya. Ini juga game yang paling gampang banget sebenarnya, kan ini cuman gunakan toolbox aja gitu kan. Di toolbox itu udah banyak banget ya kalau kalian cari ya game-game NPC Attack. Tinggal kalian bikin aja sekreatif kalian. Kalian juga bisa bikin game multiplayer shooter game ya, di kayak game tembak-tembakan, itu kalian bisa bikin terserah kalian ya. Yang penting kalian bikin nanti sampai di lesson ke-8. Bikinnya di rumah, bikinnya di rumah sebagai project rumahan ya, bukan di kelas gitu ya. Nah, nanti Mister minta kalian teman-teman, nanti Mister kirimin format di WhatsApp ya setelah kelas ini selesai. Jadi kalian pikirin game yang mau kalian buat itu apa. Mau bikin game atau mau bikin misalkan yang lain ya, bebas ya. Game tadi kan udah ada obi ya, obi NPC Attack, FPS ya. Kalau mau bikin Battle Royale ya terserah kalian, itu bebas. Yang penting dibuat, diusahain dibuat gitu. Karena nanti akan jadi project kalian juga seperti biasa ya, project bulanan kalian buat Mister kirim ke orang tua kalian gitu. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa presentasiin juga hasil game kalian gitu ya. Oke, sampai di sini tentang project planning. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari kalian? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya teman-teman. Sebelum Mister ganti ke yang selanjutnya, ada info lagi. Paham semuanya tentang project planning? Paham ya? Nanti kalau nanti Mister taruh di WhatsApp ya, di grup
Kayak misalkan nama kalian siapa, terus temanya bikin apa, buat apa gitu. Nanti bisa bikinin listnya deh di WhatsApp ya nanti setelah kelas. Nanti kalian bisa tulis aja di situ. Kalau misalkan yang bikin game obi temanya kota, boleh. Jadi kayak semacam parkour gitu ya. Jadi kayak city-nya tuh atau tempatnya itu pakai bangunan-bangunan itu bisa. Mau bikin obinya tentang yang lain juga bisa. Atau mau bikin yang lain NPC attack, game FPS ngelawan zombie-zombie, ya itu bebas ya. Nggak usah terlalu kompleks atau terlalu rumit, terlalu susah. Bikin yang sederhana aja, teman-teman. Yang penting kalian bisa gitu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum Mister ganti ke topik selanjutnya tentang project planning. Tidak ya. Oke, berarti udah paham semua ya. Jadi nanti dikirimnya kalian publish seperti biasa, dipublish di dalam Roblox. Terus taruh di dalam grup aja gitu. Nggak usah chat Mister, nggak apa-apa, taruh di grup aja karena kalau chat Mister takutnya nanti berantakan gitu kan. Jadi ditaruh di grup aja, nanti kalau udah jadi linknya kalian taruh di grup, link Robloxnya yang udah dipublish ya gitu. Suara Mister ngelag nggak? Putus-putus ya? Nggak. Nggak ya. Oh, berarti jaringan Wisnu tuh lagi putus-putus mungkin. Itu ya tentang project planning. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan lanjut ke Algo Coin. Jadi minggu kemarin Mister udah jelasin ya tentang Algo Coin sedikit ya, yang nantinya bisa dikonvers ke dalam Robux juga dan lain sebagainya. Oke, oke, itu di kalian bisa lihat di link kalian itu di chat itu ada link https lk algorithmics ya. Kalian boleh buka teman-teman. Nanti kalian bisa login siswa ya menggunakan username dan password dari Algorithmics ya. Boleh dibuka dulu teman-teman. Itu udah bisa kirimin di chat ya. Ada di chat yang https lk.algorithmics.id. Nanti masukinnya lewat siswa, lalu masukin username dan password kalian kayak biasanya. Nah, Mister akan masuk ke dalam AlgoCoin. Iya? Iya, betul, Wisnu. Yang HTTPS LK itu tinggal diklik aja, nanti bakal masuk ke websitenya gitu. Yang ini nih. Nah, Di mana? nih yang ini. Fawas ini bahas apa bisa masuk gini gitu. Oh, jadi Fawas tadi itu ada namanya game planning ya. Project planning Fawas. Itu nanti kamu boleh bikin project apa aja, bebas buat Fawas ya. Fawas mau bikin game obi atau yang lain terserah. Cuman kalau untuk game obi, Fawas harus punya temanya. Misalkan tema game obinya temanya perairan ya, atau tema kota, tema astronot kayak gitu. Nanti Fawas kirimin di grup, dipublish ke Roblox gamenya, terus dikirim linknya di grup. Nanti ya setelah ini Mister bakal list nama-nama kalian. Misalkan kayak Akmal mau buat apa, mau buat game obi kota misalkan, terus Shopee mau bikin apa kayak gitu. Nanti deadline-nya itu minggu depan ya, lesson ke-8 untuk game planning, project planning sorry, gitu. Nah kalau yang sekarang Mister bakal ngebahas tentang AlgoCoin. Ini penting banget ya karena nantinya itu bakal kita pakai terus karena kan buat kalian juga ya. Oke, AlgoCoin. Nah di sini Mister bakal jelasin tentang AlgoCoin. Jadi AlgoCoin sendiri adalah koin penghargaan ya di Algorithmics buat kalian semua gitu kan. Nah kalian bisa kumpulkan koin-koin ini teman-teman. Itu nanti bisa ditukarkan oleh beberapa hadiah yang menarik. Nah penukarannya itu ada di mana? Penukarannya itu bisa di dalam apa namanya? Di dalam web yang tadi, yang kalian buka tadi. Nah di situ.
ya. Nah, untuk cara Itu mendapat kayak bisa beli robot. bisa, udah dibuka belum? Coba dibuka dulu. Udah tapi nggak ada. Nggak ada. Adanya Disney subscription, official sticker buat sepanku, exclusive tutorial, custom design, computer, online certificate, Netflix subscription, international competition sama access international competition only. Oh, mungkin belum ini kali ya. Kemarin soalnya di kelas lain kayaknya udah ada sih. Apa belum ke refresh kali ya? Nanti mungkin pasti pasti ada kok. Nah, eh lanjut ya. Jadi gimana sih cara dapetin algo koinnya? Ini kalian bisa screenshot aja teman-teman di komputer kalian, bisa di SS ya, screenshot. Di sini ya banyak banget nih cara dapetin koinnya. Kalian mematuhi peraturan di kelas itu dapat 10. Hadir tepat waktu dan nggak terlambat 5 menit itu dapat 10. Berpartisipasi dan turut aktif 10. Jadi kalau kalian sering nanya dapat 10 tuh. Menyelesaikan project di lesson itu 20. Jadi nanti Mister bakal selalu cek ya. Misalkan untuk minggu depan nih, berarti project lesson yang sekarang nih Mister bakal cek. Kalau kalian udah hijau semua, ya ada tuh dapat 20. Mengambil inisiatif untuk mengikuti lomba internal algorithmics dapat 35. Menyelesaikan semua tugas di setiap lesson sampai 4 pertemuan itu dapat 40. Makanya project lesson kalian kerjakan ya. Kalau selama 4 pertemuan itu full hijau dapat 40. Hadir berturut-turut hingga 4 pertemuan ya. Itu dapat 40. Berarti nanti di akhir ini kan berarti sisa minggu depan ya. Nah, kalau minggu depan ini kayak siapa nih? Kayak ada Fawas, ada Keanu ya. Ada Meza, ada Aira, Wisnu. Nah, ini kalian masih belum belum apa ya, belum pernah izin ya atau tidak masuk. Nanti minggu depan bakal dapat tuh algo koin ada berapa 40 teman-teman gitu ya. Jadi kehadiran juga penting banget nih, nanti dapat 40 koin. Terus ikut juara kompetisi internasional ya, dapat 300 kalau kalian juara 1. Juara 2 dapat 2,5, juara 3 dapat 200. Terus kalau ikut yang di algorithmics ya, untuk kompetisi algorithmics, juara satunya dapat 200 koin, juara 2-nya dapat 150, juara 3-nya dapat 100. Nah, terus kalau misalkan buat orang tua juga nih, join algorithmics super parents ya, itu dapat 15 koin. Terus buat orang tua juga, kalau ada yang mau masuk temennya ke algorithmics itu dapat 100 koin nantinya. Nah, untuk penukarannya teman-temanku, untuk penukaran itu ada namanya di Bazaar Day. Nah, untuk Bazaar Day itu kalau nggak salah itu ada di lesan bentar. Jadi Bazaar Day ini kalian wajib tukernya pas di Bazaar Day ya, jangan di hari-hari biasa teman-teman. Ini Mister buka dulu. Mana ya tulisannya ya? Nah, ini dia. Oke. Yang website yang Mister kirimin itu namanya Astro. Iya, itu betul, Astropoint yang itu. Nah, untuk penukarannya ya, itu harus di Bazaar Day. Ya, Bazaar Day-nya ada dia hari apa aja, kalian boleh screenshot nih. Bentar. Nah, untuk melakukan penukaran koin ya, kalian boleh screenshot jadwal ini Bazaar Day ini, takutnya kalian lupa. Jadi untuk pengumpulan lagi untuk penukaran itu ada, karena kita kan project lesson 32 ya untuk Roblox ya, itu ada di pertemuan ke-9, berarti 2 pertemuan lagi, pertemuan 17, 25 dan di pertemuan ke-33. Nah, ini kalian boleh screenshot jangan sampai lupa ya. Karena kalau misalkan lewat teman-teman, lewat dari tanggal-tanggal ini atau pertemuan-pertemuan ini, nanti takutnya nggak bisa gitu. Nanti koin kalian yang ada hangus, berkurang. Jadi kalau untuk penukaran koin itu wajib
ngikutin ini gitu. Boleh di screenshot teman-teman biar nggak lupa. Bentar. Ya, di screenshot aja dulu. Ya, ini untuk penukaran course-nya ya. Penukaran course-nya. Penukaran koinnya di pertemuan 9, pertemuan 17, pertemuan 25, dan pertemuan 33, teman-teman. Gitu ya. Udah? Kalau Zardai. Ya, oke. Nah, kalau sudah ya teman-teman ya. Terus mana lagi ya? Nah, ini dia. Ini contohnya ya. Nanti bisa tambahin kalian lewat di sini nih. Nah, ini kelas apa sih? Kelas Saturday, Tuesday ya. Nah, ini dia. Nah, di sini dari satu hari itu kalian bisa dapetin koin sama dua. Misalkan pertama hadir tepat waktu, terus sama mematuhi peraturan aja, kalian dapat 20. Gitu ya. Tapi kalau kalian telat, misalkan kalian telat nih, terus kalian diem aja di kelas, tetap dapat poin, tapi nggak dapat dua kayak gini. Paling cuma dapat satu. Misalkan mematuhi di kelas, nggak berisik gitu kan, dapat 10 koin kayak gitu. Asalkan pokoknya paling kecil dapat 10 koin setiap harinya. Yang penting kalian cukup patuhin aja sama hadir tepat waktu aja udah dapat 20 poin. Gitu ya. Bagi kalau kalian bisa kerjakan project lesson dapat 20, terus kalian bisa hadir betul-betul tinggal 4 pertemuan ya selama 1 bulan ini dapat 40 koin. Gitu ya. Teman-teman ya. Pokoknya Mister bakal kasih koin dari yang terbesar. Misalkan project lesson kalian sudah selesai, dapat 20. Jadi Mister nggak ngambil dari yang kecil, dapat yang besar ya. Project lesson dapat 20 koin. Terus misalkan dapat tugas nih selama 4 pertemuan tuh dapat 40 koin. Jadi udah dapat berapa? 60. Gitu. Ya. Nanti di setiap akhir, mungkin 5 menit terakhir teman-teman, kalau misalkan Mister itu lupa buat masuk ke algo koin, kalian ingetin ya. Karena ini wajib Mister tambahkan di akhir kelas gitu. Oke. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan untuk algo koin sebelum kita lanjut ke materi? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini untuk penukarannya ya. 100 koin untuk WhatsApp stiker, ada 240, custom design avatar. Robux itu 2.900 koin itu untuk 800 Robux, teman-teman. 1.450 itu untuk 400 Robux ya. Kalian bisa tukerin juga Netflix juga bisa, Disney Plus juga bisa gitu. Gitu, oke? Ada pertanyaan nggak sampai di sini kira-kira? Jadi gampang sih untuk mengumpulin. 400 apa 800? Bisa. Mau beli berapa? 400. Bisa deh. Kalau kurang dari itu kayak itu kayak 100. Nggak bisa. Cuma ada 400 dan juga 800 doang. Gitu. Yang penting kalian itu rajin aja sih, sebenarnya rajin buat ngerjain project lesson ya. Itu nilainya gede kok, 20 kok, 20 ya kan. Misalkan kalian ngerjain project lesson 20, sehari udah ngantongin 20, bahkan lebih. Bisa 30 sehari. Kalikan aja berapa minggu. Bisa lah dapat 400 Robux, ya kan. Gitu deh. Ada pertanyaan mengenai algo koin sebelum Mister lanjut ke materi nih? Ada yang pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut buka Roblox studionya teman-teman. Kita akan lanjut ke materi. Kok Roblox player? Sekarang pertemuan ke-7 ya.
Oke, Mister bakal share screen dulu bentar ya. Oke. Nah, eh, di pelajaran ketujuh ya. Jadi bener kan ya? Ketujuh kan ya teman-teman ya? Iya. Oh iya benar, ciptakan dia sendiri. Oke, betul. Takutnya salah. Oke. Jadi lesson ketujuh ini ya kita akan ciptakan dunia kita sendiri, yaitu kita akan bikin bangunan teman-teman. Kemarin mungkin kita udah banyak banget belajar ya. Kemarin kita belajar apa? Masih ingat nggak? Bikin gunung. Ya, betul. Bikin gunung. Bikin terrain gitu. Landscape. Yes, landscape. Yang lain nyalain on cam-nya ya. Karena on cam juga ada penilaiannya juga buat kelas juga. Oke, betul. Kemarin kita udah bikin landscape, udah bikin hutan juga, bikin pohon ya kemarin. Menggunakan yang namanya editor ya. Jadi editor ini kita bisa melakukan generate. Oke ya. Oke, kemarin juga kita udah belajar ini juga model juga pasti kalian udah tahu ya model. Nah, sekarang ya hari ini kita akan mendiskusikan tentang arsitektur dalam game. Nah, ini dia. Kita dapat menggunakan bangunan dan struktur untuk menciptakan dunia yang menarik. Ya. Kalian kan pengen bikin games. Games itu kan nggak mungkin dong isinya kosongan doang. Ya kan? Kalian juga harus bikin kota-kotanya juga atau hutan-hutannya seperti kemarin, tergantung game yang kalian mau bikin. Dan bangunan ini menjadi salah satu yang paling penting sih kalau kalian mau bikin game yang bertemakan adventure. Ya, jangan kan adventure, battleground juga kalian butuh bangunan ya kan. Jadi bangunan itu salah satu unsur yang paling penting kalau kalian ingin membuat game. Nah, ngomongin arsitektur nih, berarti semua bangunan dan struktur itu yang menciptakan lingkungan di dunia game. Kalau kalian bisa lihat ini arsitekturnya dia, kalau yang gambar ini ya, ini seperti dia pakai SS gitu ya. Ini tema-temanya kayak SS gitu. Ya, winter kan. Nah, kalau yang kanan ini kayak tema-tema kerajaan ya kan. Nah, ini arsitekturnya dapat gitu. Yang satu arsitekturnya temanya mungkin winter, SS gitu, yang satu arsitekturnya adalah kerajaan. Gitu ya. Nah, sekarang gini, bagaimana cara membuat arsitektur game? Apa sih yang harus dipertimbangkan oleh desainer game saat membangun bangunan? Kira-kira ada apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab kira-kira bagaimana cara membuat arsitektur game? Dah, masa malu-malu yo, nanti dapat koin kok. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ini dia. Saat membuat bangunan ya, penting bagi kita desainer game untuk mempertimbangkan pertama pastinya konsep game dan landscape. Nah, landscape itu kan kemarin tempatnya ya, atau tata letaknya ya, landscape itu ya. Nah, kalian mau bikin konsep gamenya tuh yang kayak gimana? Apakah kerajaan? Berarti kalau kerajaan ya udah itu udah jelas. Kalian butuh yang namanya kayak castle ya kan, kayak ada queen, prince ya kan, untuk sebagai konsep gamenya. Nah mungkin dong kerajaan tiba-tiba kalian bikinnya itu di luar angkasa, mungkin bisa aja ya, bisa. Cuman kan rata-rata game itu kan kayak kerajaan itu kan pasti tempatnya tempat-tempat kerajaan lah ya kan, ada castle segala macamnya gitu kan. Nah itu kan kalian harus tahu tata letaknya menggunakan apa kemarin landscape. Kayak kemarin kan, kalau kita kemarin kan belajar landscape itu tata letak apa sih. Misalkan kalian mau taruh macam denah ya, jatuhnya denah ya landscape itu. Kalian mau taruh apa kemarin? Kayak ada danau, gunung, hutan gitu kan. Nah, kalian bikinin denahnya. Itu yang dinamakan landscape kan. Terus kedua ada proporsi bangunan yang dibuat.
Kalau bangunannya terlalu gede, cocok nggak? Kira-kira Gak terlalu. nggak terlalu cocok ya. Jadi bikin proporsi atau ukurannya. Jadi proporsi itu namanya adalah ukuran bangunan gitu kan. Yang ideal tuh seperti apa? Kalau terlalu kecil juga nggak mungkin, ya kan nanti kita nggak bisa masuk kan kalau terlalu kecil. Nah yang ketiga, simple bahan yang digunakan. Nggak mungkin kalian bikin bangunan itu pakai plastik, ya kan nggak mungkin juga kalian bikin bangunan itu pakai genteng, kan nggak mungkin. Nah, kalian harus pikirin itu materialnya. Dan ini ada beberapa contoh ya di dunia nyata. Ini ada kayak apa rumah gitu ya. Terus kalau di Roblox Studio jadinya kayak gini. Nah ini ya, ini rumah-rumah asli. Terus di bawahnya jadinya kayak gini, kayak gitu. Kalian bisa bikin ini? Bisa, pasti bisa. Yang penting punya niat. Yang penting mau nyoba. Kalau kalian nggak nyoba, kan nggak bisa bikin yang detail-detail kayak gini, teman-teman. Ya, gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Kita langsung lanjut ke Roblox Studio aja ya, biar nggak usah kebanyakan ini. Kita akan bikin bangunan aja sekarang. Ya, teman-teman udah buka Roblox Studionya? Udah. Oke, kita lanjut ke Roblox Studio ya, teman-teman ya. Seperti biasa, kalian lakukan share screen ya, teman-teman. Karena biar kalau ada kesalahan atau ada problem, Mister bisa tahu kalau kalian udah bisa share screen. Oke, lanjut. Mister bakal lanjut ke Roblox Studio ya. Kalian boleh bebas ya, boleh pakai tempat yang kemarin juga nggak apa-apa ya. Mister ada nggak sih tempat yang kemarin? Kalau kalian mau pakai yang kemarin tuh boleh, nggak apa-apa. Cuman Mister di sini bakal contohin ya pakai yang base plate aja. Kalian boleh pakai yang kemarin, jadi biar sekalian gitu. Kalau kalian mau bikin games apa itu kan sekalian enak gitu kan, nggak perlu banyak-banyak file maksudnya. Nah ini bisa di base plate aja. Kalian kalau pakai tempat yang lain tuh bebas, nggak apa-apa. Oke, udah dibuka tempatnya, flashnya. Boleh info ke Mister yang sudah dibuka. Sudah ya? Dibuka. Bentar, sebentar. Oke, Mister tungguin. Biar kita serentak ya. Nanti di akhir kita kalau ada waktu kita ada script juga teman-teman. Gimana? Udah? Udah ya? Oke, udah semua. Oke, hari ini kita akan coba belajar membolongi tembok. Ada yang udah pernah belajar bolongin tembok belum? Bolongin tembok. Mister. Makan dulu ada bisa. Kenapa? Belum? Belum. Oke, hari ini kita akan belajar cara bolongin tembok. Nah, sekarang kita akan bikin dulu pondasinya. Iya, kenapa? Ada apa? Kan udah aku kan sini nih. Terus nanti kalau mau kayak cari base plate yang baru Oh, maksudnya mau bikin basement apa spawn locationnya? mau bikin base plate. Oh, kamu mau bikin basement aja, nggak mau bikin di sini gitu? Itu di place one RBM L itu kan ada tuh
Kalau kamu mau bikin Ya bisa gitu. kalau mau bikin base Oh plate, bentar itu loh. kamu tinggal ini Di aja. bawahnya rotate, di bawahnya rotate, di bawahnya rotate ada place 1.rbxl. Nah itu tinggal pencet X-nya. Nah, itu di save dulu. Save klik yang biru. Nah, nah terus habis itu Oke, bentar ya, kita tunggu dulu, tunggu Shopee. Nah, Shopee bisa langsung ke bawah aja tuh ada base plate seperti biasa ya. Nah, ulangin base plate-nya lagi kak. kenapa? Oh enggak, kita nggak ngilangin base plate kok. Ini bisa cuman contoh aja pakai yang base plate. Kalian kalau misalkan mau pakai yang lain tuh bebas. Oke, gitu ya. Ini misal cuman kasih contoh aja. Oke, kita kan buat pondasinya dulu. Pertama-tama pasti kita butuh yang namanya tanahnya dulu ya. Kalian mau bikin tanahnya segimana? Apakah tanahnya segini kira-kira? Ya, ini misalkan punya Mister tanahnya segini. Mister punya tanah luasnya segini, kotak, ya kan? Nah, kalian lakukan, kalian bikin denah rumah kalian tuh bebas. Ya, ini Mister mau bikin rumah dulu. Kalian mau bikin rumahnya kotak atau gimana tuh seterah kalian teman-teman ya. Itu nggak ada larangan harus kayak gimana gimananya. Sana bolong, itu bolongin tembok tadi pas Iya, nanti dulu. Kan kita harus bikin pondasinya dulu. Ya kan? Baru nanti kita akan bikin si temboknya. Temboknya, bolongin temboknya. Jadi kalian boleh bikin dulu rumahnya. Mau bentuknya kayak gimana, mau ngikutin Mister juga ya terserah kalian. Bebas. Cuman di sini Mister hanya kasih contoh aja, teman-teman. Jadi kalian desain dulu rumah yang kayak gimana kalian mau buat. Ini Mister bikin yang simple aja ya, teman-teman ya. Nggak usah yang ribet-ribet. Jadi kalau kalian mau bikin yang lebih bagus lagi, ya nggak apa-apa. Jadi anggaplah kalian punya rumah sendiri. Gitu ya. Kalau mau ngikutin punyanya Mister ya bebas, nggak ada ini. Terserah kalian aja. Ini Mister ganti dulu deh. Nah, nih. Misalkan Mister ada kayak buat mobilnya, carportnya di sini gitu kan. Kalau ini kayaknya kecil ya, kurang gede. Kalau bingung bikin denahnya, pakai aja denah rumah rumah kalian. Misalkan misal kayak gini nih. Ini buat mobil, terus di sininya misalkan. Ini buat pintunya ceritanya. Nah, terus yang ini misalkan Mister tambahin ini ruang tamu, ini ada kamar. Nah, itu ada kamar sama ada ini.
Ini kamar, terus ini ada kamar mandi nantinya. Ini dapur. Ini kamar satu, ruang tamu. Kamarnya satu aja deh. Ini aja kamarnya. Nah, ada. Nanti kita bikin ini dapurnya, terus ada toiletnya juga ya, pasti ya. Nah, misalkan toiletnya gimana ya? Toiletnya di sini deh. Nah, ini kita bikin toiletnya di sini ya. Nah, bikin dulu pondasinya, teman-teman. Nggak usah buru-buru. Nah, Gimana aku bikin fondasi? Aku mau bikin twin tower. nih contoh misal bikin kayak gini. Jadi di sini itu buat mobil. Ini ada ruang tamunya. Kalau Mister di sini ada kamarnya satu. Ini nanti ada dapur sama ada toiletnya. Kalau bisa kayak gini. Kalau mau ngikutin silakan, enggak juga nggak apa-apa ya. Bebas kalian mau bikin kayak gimana. Kita bikin landscape-nya dulu atau denahnya dulu. Nah, ini bisa kayak gini bikinnya. Gitu ya, teman-teman ya. Kalian kalau mau bikin yang beda, bebas. Nggak ada larangan ini mah. Bebas nih kalau bisa kayak gini. Mister, lihat kan share. Kenapa? Mister, Woi, naon? kan share aku. Ada kok nih. Punya Wisnu nih, ya kan? Ya nggak apa-apa Fawas. Pokoknya bebas ya. Terserah kalian mau bikin kayak gimana tempatnya. Sekreasi kalian aja dulu. Bikin dulu ya pondasinya atau denahnya. Jangan lupa kayak biasa teman-teman di Anchor ya. Karena kalau nggak di Anchor nanti rubuh. Dan tambahkan materialnya. Jangan lupa. Misalkan di sini Mister pakai material apa ya? Hah, hitam kayak gitu. Oh, ini karena Mister bikinnya gini ya. Ini Mister dorong deh. Ini mah kayak bikin rumah gak sih? Ya kan mau bikin rumah. Kan bikin bangunan temanya. Bikin bang. Rumah baru. Iya kan mau bikin rumah tadi kita. Nah, kamu mikirnya bikin apa Wisnu? I don't know. Ini bisa tambahin part lagi ya. Kenapa bisa tambahkan part? Karena Mister ininya mau beda. Ini bikin tipis aja. Nah, materialnya Mister mau beda yang ini. Makanya Mister tip kecilin. Nah, ini Mister mau ganti materialnya kan buat carport ya atau buat ini ya. Jadi harus yang pakai carport, mana carport? Material dipikirkan teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, ini Mister pakai kayak gini deh. Nah, ini buat carportnya. Terus ini Mister tambahin lagi deh. Nah, yang di sini Mister ganti, bisa tambahin lagi. Kayak gini. Top
Tapi ini bisa ganti materialnya itu kayak batu bata aja ya. Kok nggak granit? Granit. Ini deh. Nah, warna grey kayak gini. Oke, temboknya pakai yang biasa aja. Nah ya tuh, pakai apa ya? Dah, kayak gini ya. Ini bawahnya bisa kasih material apa ya? Karpet. Ubin pakai granit kali ya. Ini granit warnanya putih. Nah, oke, misal udah jadi kayak gini aja. Dah, kalian seperti apa kalau punya kalian? Oke, dikasih material warna. Jangan lupa di anchor ya teman-teman ya.
Oke, bagaimana? Sudah? Mister, kalau ada satu benda yang aku pengen cari di toolbox boleh gak? Soalnya aku pengen cari pintu. Boleh. Oke. Berarti karena Wis udah nanyain kayak gitu, coba kita bikin bolongannya ya, atau bikin apa namanya, lubangnya ya teman-teman ya. Oke, nah cara buat bikin pintu teman-teman perhatikan dulu ya di sini ya sebelum lanjut bikin yang lain ya teman-teman ya, karena ini lumayan susah kalau kalian nggak ngikutin nanti ketinggalan. Oke, diperhatiin dulu ke depan ke sini ya. Nah, jadi kalau kalian mau bikin pintu pertama-tama pastinya kita cari pintu dulu dong, ya kan? Door. Nah, kita cari pintu. Misalkan Mister mau pakai pintu yang ini deh. Ini yang gampang kan ya. Ini cakep gak sih? Cakep lah ya. Nah, Mister mau pakai pintu yang ini yang glass door. Atau yang mana ya? Ada lagi gak ya? Yang ini deh. Yang cakepan kayaknya nih. Ah, ini aja. Oke, contoh Mister pakai pintu yang ini, teman-teman. Nah, caranya ketika kamu membuat bolongan, bikin dulu part yang sesuai dengan ukuran pintunya. Kita bikin dulu nih, ya. Kita bikin dulu, pokoknya kita sesuaiin sama pintunya, ukuran pintunya. Nah, kita bikin dulu nih, pintunya ukuran segitu ya kita bikinnya segitu. Gak usah kurang, gak usah lebih itu ya. Kita bikin dulu partnya seukuran pintu. Nanti tinggal kalian besarkan seperti ini. Karena nanti kita akan bikin si pintunya itu nembus. Gitu ya. Kalau mau bikin sesuatu atau mau bikin apapun itu ya, mau tuh jendela, pintu, kalian bikin dulu pintunya. Seperti ini. Udah teman-teman? Kayak gini? Sudah belum? Jadi bukan kayak gitu kayak bikin pintunya. Kita akan belajar bolongin. Jadi kalian bikin dulu ukuran yang sama persis kayak pintu yang mau kalian bikin atau yang mau kalian lubangin buat sebagai pintunya ya. Ini Mister bikinnya segini, teman-teman. Lalu perhatikan dulu ke sini. Kita akan Mister rotate dulu ya. Nah, kita akan sesuaikan si ukuran pintunya. Nah, misalkan kalian mau taruh pintunya di mana? Di sini, misalkan. Ya. Nah, kalian taruh di sini misalkan ya, di tengah-tengah sini ya, teman-teman ya. Nah. Oke, contoh kayak gini, perhatikan dulu ya. Contoh kayak gini, kalian mau taruh di sini, misalkan, ya. Ini kalian boleh ke model, ya. Jadi kalian bikin dulu kotak kayak gini, pokoknya sama kayak pintu aja ukurannya. Tapi kalian lebarkan. Nah, terus kalian dorong intinya sampai nembus tembok kayak gini. Kubusnya. Tuh. Sampai nembus ya. Kalau kalau nggak nembus dia nggak akan bisa. Oke. Bikin dulu sampai nembus kayak gini. Kalau sudah, kalian bisa ke model. Setelah kalian ke model, di sini ada namanya solid modeling. Ya kan? Nah, kalian pilih yang ini, negatif ya. Kalian klik. Jadi kalau kalian klik, kalian akan merubah yang tadinya namanya part itu berubah jadi negatif part. Ini Mister klik. Nah, otomatis dia berubah jadi negatif part. Dan warna part kita akan berubah menjadi warna merah transparan kayak gini. Tuh. Kayak gini ya, teman-teman ya.
Oke ya teman-teman ya. Gimana? Udah kayak gini belum? Bisa. Nah, kalau sudah kalian klik kalian klik CTRL atau kontrol di keyboard kalian. Ya, klik kontrol. Jadi CTRL kamu tahan ya, CTRL tuh kontrol yang di paling kiri keyboard kalian tuh, bawahnya shift ada kontrol kan, CTRL. Nah, kalian klik negate partnya, sama klik tembok yang mau kalian bolongin di mana, misalkan di sini ya. Nah, jadi otomatis dia bakal dua kayak gini, negatif partnya biru, part temboknya juga biru gitu. Kalau udah tinggal klik aja union dan jadi deh bolongan tembok. Tuh kan? Udah kayak gitu aja kok. Mister, tapi kalau Mister bikin pintunya, Kenapa? aku mau bikinnya langsung kayak gini pintunya. Oh, Ada bolongan. kamu nggak pakai bolongan itu ya? Nanti ribet loh kalau nggak pakai. Masih. Makanya bikin kayak gini aja. Ini bisa ngasih tahu. Nah, pintunya berarti nanti pintunya kita tinggal taruh aja. Kan kita udah bikin bolongannya. Nah, pintunya tinggal kita pasangin deh di dalam sini. Udah. Nah, kita pasangin pintunya di sini. Nah, pintu. Macam kenapa ini bisa dibuka? Nah, ini kalau pintunya ini kurang gede, kita gedein lagi. Berarti partnya bisa digedein lagi kok. Tadi habis kayak di negate, diapain dimasukin? Buat dimasukin. Oh, nih kalau udah negate kayak gini nih, ya kan ini kan negate ya. Kamu klik CTRL kontrol di keyboard, tahan. Sambil dikatahan kontrolnya, klik temboknya. Tuh, jadi partnya jadi dua tuh, yang biru, negatif partnya biru, temboknya biru. Gitu. Gimana? Bisa? Ini tinggal klik union aja. Nah, jadi kayak gini. Udah, tinggal masukin ininya aja ya, di rotate. Nah, baru ditaruh di dalam sini. Nah, oke, pintunya sudah jadi. Ini rada kegedean dikit ya. Tar. Tadi kekecilan, sekarang kegedean.
Aneh nih kadang. Udah coba union. Nah, gimana? Ada yang belum bisa? Udah bisa semua? Teman-teman, halo. Udah bisa belum? Cara Jujur bolongin? aku bolonginnya belum sih. Ah, belum. Kok belum? Buat bolonginnya belum sih. Belum. Coba, tapi bisa nggak? Coba dicoba dulu bolonginnya coba. Jangan sampai nggak bisa, tapi ntar nggak bisa lagi. Coba bolonginnya gimana? Gitu ya. Iya kan bisa di sini ya. Yang lain ada yang mau ditanyain? Mister gimana lobanginnya? Punyaku kunci Mister. Belum. Oke, oke, oke. Oke, perhatiin lagi teman-teman di sini ya. Jadi cara bolonginnya nih ya, perhatikan ya teman-teman ya. Contoh di sini, Mister punya jendela deh. Ya, punya jendela nih. Contoh ya. Jadi perhatiin dulu ya. Nah, ini jendela. Jendela ini nanti akan Mister bolongin ya kan. Jadi nanti Mister bakal taruhin jendela. Nah, cara bolonginnya gini. Perhatikan dulu ya. Punya part. Nah, partnya ini harus sesuai ya, disamain lah ya. Disamain sama ukuran dari jendelanya. Ini kan misalnya mau bikin jendela ya, mau naruh jendela. Jadi sesuaikan ukurannya. Nah, kayak gini. Tuh. Disesuaikan. Terus ditarik. Ditarik gini. Nah, coba bikin dulu kayak gini. Misalkan kalian mau bikin window atau jendela, kalian tarik dulu. Pokoknya bikin tebal kayak gini. Ya. Kayak gini ya. Iya, sama kayak pintu. Pokoknya kalau kalian mau bikin apapun itu yang sifatnya bolongin, misalkan jendela, pintu, ya udah kalian bikin dulu, samain dulu ukuran dari jendelanya atau pintunya sama kotaknya atau kubusnya nih. Kalau udah, kalian taruh aja. Kalian tinggal taruh aja di mana? Di tembok yang mau kalian bolongin. Nah, kalian mau taruhnya di mana? Misalkan mau taruh jendelanya ada di sini contohnya ya. Nah, udah taruh. Ingat ya, harus nembus. Makanya tadi bisa tarik dulu tuh. Jadi kita bikin dia nembus kayak gini. Kayak gitu, bikin nembus dulu. Ya. Gitu ya. Bikin nembus kayak gini, teman-teman. Kalau sudah seperti ini ya, kalian bisa klik negate di model. Ada negate. Nah, otomatis warna partnya bakal merah gini, transparan gini tuh, merah transparan gini. Kalau udah kayak gini, kalian cukup aja ketik kontrol CTRL ya. Bukan ketik CTRL bukan, tapi di keyboard kalian tuh kan ada CTRL ya, yang paling bawah, di paling kiri bawah tuh ada CTRL ya. Kalian klik, terus sambil kalian klik temboknya juga. Nah, otomatis kan ada dua tuh yang biru kan, sekarang negatif partnya biru, part temboknya juga biru kan. Udah deh, tinggal klik union. Nah, otomatis dia bakal bolong kayak gini.
Udah segampang itu sih sebenarnya. Yang susah script. Abis ini kita script ya. Udah jam 8 soalnya. Nah, udah deh, kita tinggal masukin aja ininya. Nah, tuh kita udah punya sekarang jendela, teman-teman. Nah, gampang kan bikinnya? Ada yang udah bisa bikin? Siapa aja coba? Yang sudah bisa? Coba dong, di chat dong. Kak, aku udah bisa gitu. Gampang banget kok bikinnya. Oh, udah bisa. Keren, Fawas. Shopee udah bisa belum? Coba Shopee. Bisa lihat coba. Coba Shopee. Nah, dibikin dulu Shopee, betul. Disamain dulu sama ukuran jendelanya. Gitu. Oke, nah itu udah bisa tuh Akmal. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan masih ada rongga ya, tinggal di scale aja sih pintunya. Itu suara Mister serak, Oke, gimana? Kalau sudah, ya. Kenapa Wisnu? Pas bangunannya ini udah setengah jadi, ini bisa di grup gak? Jangan, jadi grup, gitu aja. Kalau udah kamu tinggal tambahin ini aja, apa atapnya. Ya, jangan lupa tambahin atap ya. Masa nggak punya atap? Tambahin atapnya dong. Oke, tambahin atapnya. Jangan pakai di atapnya pakai. Mister, Iya, kenapa? tadi kan yang buat bolonginnya itu habis di kayak udah udah di kayak bikin perfect shape gitu, habis itu diapain ya? Digedein dulu, ditarik ke belakang. Itunya. Oke, Iya. udah. Nah, kalau udah baru ditaruh di itu tarik lagi dong biar lebih panjang lagi. Nah, biar nanti itu dah. Kamu tinggal itu aja sih, nembusin aja ke tembok yang mau kamu bolongin. Tapi cara nembusnya itu gimana, lupa. Oh, kamu rotate dulu deh. Kamu mau taruh di mana? Di pintu kan itu ya? Iya. Ya, berarti di rotate dulu kubusnya biar ke arahnya ke sini gitu. Nah, arahnya kan biar ke sini. Nah, sip. Udah, kamu pakai move aja. Tinggal kamu tempel aja ke temboknya. Nanti nembus kok. Pakai move. Nah, iya pakai move. Terus, nah nembus kan lagi dorong. Pokoknya sampai nembus aja. Intinya mah. Dicek dulu depan belakangnya nembus nggak? Coba dilihat dulu. Nah, diperiksa dulu nembus nggak itu. Kalau belum nembus, nah kalau udah nembus ya udah. Kamu tinggal ke model aja Shopee. Model. Ya, ke model. Terus ada neget tuh paling atas tuh neget. Neget mana neget? Nah, klik. Terus di keyboard kamu ada CTRL kan, kontrol. Ada kan CTRL? Ya. Kamu klik, tahan, sambil klik temboknya juga. CTRL ditekan. Sambil Ya, sambil tekan, CTRL ditekan, terus klik temboknya yang mau kamu bolongin. Nah, udah, klik union kalau gitu. union. Ya, union. Nah, sip.
Ya di tembok. Oh gitu. Gitu bolanginnya ya. Sama-sama. Oke teman-teman, boleh dibuka ininya ya, course-nya. Kita akan coba bikin siang dan malam. Oh, bentar. Sekarang ada di lesson berapa ya? Lesson ke-6 ya? Kena link. 7. Nah, 7 nih. Di 7 ada script, teman-teman. Buka di lesson ke-7 itu ada script. Linknya Mister. Kenapa? Minta link. Oh, link. Oke, oke. Ini Mister kasih link. Nah. Oke, ini kita teman-teman, ya Mister belum bikin atapnya ya? Tadi deh. Bikin atapnya dulu. Lupa Mister bikin atap. Tuh bikin atap pakai apa ya? Enak ya? Nah, ini aja deh. Kita bikin ini tapi nggak bikin atap ya. Nah, bikin atapnya dulu teman-teman. Nah, kayak gini. Tarik ke atas. Set. Set. Nah, kayak gini aja deh. Terus tinggal di rotate aja. Bikin atapnya bebas lah ya. Terserah kalian aja bikinnya gimana. Nah, dah bisa bikin kayak gini. Tambahin materialnya, berarti materialnya genteng. Dah kayak gini deh. Tipis banget ya. Nah, dah. Jadi deh genteng. Oke, bisa udah punya rumah sekarang. Nah, rumahnya kayak gini aja, nggak usah bagus-bagus lah ya. Nah, perhatikan ke sini teman-teman. Kita akan bikin, tadi kan ini kan siang ya. Kita akan bikin dia jadi malam. Caranya gimana? Caranya di workspace kalian bisa lihat ada namanya lightning. Ya. Nah, di lightning ini kalian bisa scroll lagi ke bawah. Ada clock time. Nah, clock time ini kalian bisa geser. Nah, kita bisa bikin jadi malam kayak gini, contoh ya. Tuh. Kayak gini, ya. Ini adalah clock time, mengatur siang dan malam. Nah, di bawahnya clock time ada geographic latitude. Nah, ini adalah buat ngatur bulannya. Kalau yang bawah, yang ini, yang geographic. Buat ngatur ini kan bulannya, kita bisa bikin matahari. Tuh. Jadi kita bisa atur apa ya namanya? Misalkan mau di mana, atas sini atau mau di mana bulannya, di sini bulannya, di kepala kita. Nah, kita ngaturnya pakai geographic latitude ya. Kalau ngatur siang dan malamnya atau waktunya pakai clock time. Tuh. Nah, kayak gitu ya. Ini misal bikin dia ada di jam 3 tuh, jam 3 subuh. Malamnya. Kayak gitu ya. Gimana bisa bikin siang dan malam? Gampang tuh, ada di lightning, cari aja clock time buat ngatur siang dan malam. Kalau buat ngatur apa namanya kayak bulannya atau mataharinya gitu kan nih, pakainya geographic latitude. Seperti itu ya. Nanti masa aku hilang Apa yang hilang? WordPress. Hah, hilang. Oh, tinggal ke view aja, Wisnu, ke view. View aja, kamu ke view. Ya. Nah, itu paling kiri kan ada Explorer tuh. Nah, klik aja itu. Oke, caranya gini ya. Caranya di Lightning, kamu tinggal dicari aja di properties, ada clock time. Kalau clock time itu buat ngatur siang dan malam. Kan siang, ini malam. Gitu. Nggak ada sih kalau ada. Yang geografik buat apa? Kalau yang geographic itu buat ngatur tata letak dari bulan atau matahari. Ini kan bulan di sini.
Nah, kita bisa atur dia ada di sono gitu. Bahkan kita malam aja kita bisa atur ada matahari. Gitu. Tuh matahari ada malam-malam kan? Kayak gitu. Itu buat geografik. Nah, sekarang teman-teman, kita akan bikin cahaya. Ya, kita akan bikin cahaya. Cahayanya kita ada 3 misalkan. Cahaya 1, 2, 3. Nah, kita punya ada 3 bola. Ini Mister ganti deh warnanya jadi warna cerah. Nah, materialnya Mister ganti glass. Nah, kita ada punya 3 bola. Ini misalkan warnanya merah. Ini warnanya kuning. Oke. Nah, ketiga part ini kita akan kasih dia cahaya. Caranya, yang warna merah ini kita bisa pluskan. Kita kasih dia point light. Yang hijau kita pluskan aja. Kita ketik aja light. Nanti muncul tuh ada point light, ada surface, ada spotlight. Yang hijau spotlight misalkan. Dan yang kuning misalkan Mister tambahin surface light. Nah, kayak gini. Jadi ada spotlight, surface light, point light. Gitu. Ini kalian juga bisa atur ya terang atau enggaknya. Misalkan yang point light nih. Atur aja brightness-nya segimana, segini. Warnanya mau warna apa? Warna merah. Nah, range-nya mau gede nggak? Mau segini range-nya? Mau gede banget ya. Jangan segini aja deh, kecil. Yang hijau apa? Spotlight. Kenapa, Wisnu? Tadi gimana? Oh, kamu bikin dulu nih 3 part kan? Lalu kamu tinggal plus aja. Partnya tinggal plus kan? Kamu mau tambahin apa? Spotlight, surface light, atau point light? Kamu begitu aja. Ininya ada di mana tapi? Apanya? Spotlight sama itunya. Di part kan ada plus tuh partnya ya kan? Tambahin di situ. Kayak biasa. Nah, kan ada plus tuh. Kamu ketik aja like gitu. Bukan di rename. Di plus sampingnya kan ada plus. Search object. Di plus. Sebenarnya aku udah tep. Ini samping ini bukan di itu mah kamu kepencet rename. Bukan. Kepencet rename kamu mah Wisnu itu. Sampingnya. Nah, ada plus tuh. Udah tinggal tambahin aja mau tambahin spotlight, surface light gitu. Kan. Udah. Light itu. Iya, terserah mau tambahin spotlight, surface light, point light. Di sini Mister bakal jelasin ya. Kayak spotlight itu apa? Brightness-nya juga kamu bisa atur di sini tuh brightness-nya. Ini warna hijau. Ini yang warna kuning. Nah, gitu ya. Colornya mana color? Nah. Sudah spotlightnya diapain? Dipencet plusnya spotlightnya. Iya, betul. Habis itu Nah, habis itu kita akan cari perbedaannya. Ya. kalau sudah dipencet tanda plus di spotlightnya diapain? Oke, bisa jelasin ya. Listen. Ya. Tapi kan pas mau nyanyi yang like-nya tuh ada tulisan ada is detected tuh. Yang mana tuh? Coba. Tadi tuh Oh, itu artinya nggak ada. Kamu tinggal silang aja. Artinya nggak ada ituan komponen di situ.
Nah, Mister bakal jelasin kalau yang point light ini biasanya dikhususin buat lampu-lampu biasa ya, karena penyebarannya kalau kalian bisa lihat ya di point lightnya kamu klik, nah itu dia bentuknya bulat gitu, tuh lihat bulat gitu kan. Nah ini biasanya digunain untuk eh, lampu gitu ya, buat lampu-lampu pakainya spot point light. Nah kalau misalkan pakai spotlight, nah kan bisa lihat nih arah cahayanya ke depan. Nah ini biasanya buat lampu sorot gitu. Nah kalau yang Jadi ini, itu gimana caranya bikin gelap gitu? oh ininya maksudnya lo gelap gini Iya, gelap. di lightning kan Kayak tadi. lagi malam. Iya di lightning pakai yang clock time nih. Oh, lo ngatur aja di situ. Mister gini doang atau gimana kok bisa bisa ada cahaya? Sudah. Oke. Nah yang kuning Lagi. itu ada surface light kan. Kalau surface light itu sama kayak point light, cuman area surface-nya itu dia lebih gede kalau surface light. Tuh gede dibandingin spotlight tuh. Kalau spotlight kan nggak terlalu gede ya. Nah, dia kayak bulat gitu kan. Kalau surface light dia gede kayak gitu. Ini aku ketemunya point light sama spot. Ada lagi kok. Kamu ketik aja light gitu. Nanti muncul kok. Tuh ya. Gitu deh. Gimana? Paham? Paham ya? Bisa caranya biar ada efek cahayanya gimana? Bisa habis bikin bola sama lightnya gimana? Oh, kamu tambahin aja, John. Tambahin. Misalkan yang ini, tambahin aja plus nih. Tambahin misalkan ada spotlight, tambahin surface, tambahin point light kayak gitu. Nanti aturnya di sini nih di properties kayak brightnessnya mau gimana, range-nya mau segede apa tuh. Bisa diatur. Ya. Ada di properties pokoknya kalau ngatur cahaya. Window kita cari window. Gitu deh ya. Oke, mau script nggak abis ini? Oh, yang point light. Kalau yang point light itu buat ini. Dia itu jangkauannya itu buat lampu gitu loh. Kayak lampu-lampu gitu. Kalau yang spotlight itu kayak lampu sorot kayak center gitu jatuhnya. Tapi kalau yang kalau surface itu juga sama kayak spotlight cuman dia areanya kotak gitu. Itu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin buat script kayaknya minggu depan aja deh, ya. Karena minggu depan itu kita materinya full script ya, teman-teman ya. Lesson ke-8, jadi jangan kaget kalian bakal pusing lagi. Atau mau spill dikit aja hari ini? Mumpung masih ada waktu nih. Kenapa mager? Nggak mau, kan kekalas. Ya udah, minggu depan ya, Susah banget. Iya, minggu depan kita udah masuk script lagi. Ya udah. Sebenarnya hari ini tuh ada materi script juga.
Cuman karena waktunya udah dikit, tapi nggak apa-apa lah. Minggu depan ya tuh masih tuh ada skrip lagi kan. Tuh lihat ada kan? Banyak banget skripnya. Iya, di sini ada. Apa-apa nih minggu depan aja. Minggu depan kita full script soalnya materinya. Nanti kita lanjutin ya ini ya. Karena kalau kalian lihat di course, teman-teman lihat nih ya di course. Lesson ke-8 besok nih. Lihat, membuat kastil, mantra penerangan, penguas waktu, jalan menuju os. Ini script semua isinya. Kalau kalian lihat tuh kan ada script lagi ya kan. Nah, nanti di mana lagi ya? Pokoknya semuanya script sih. Lesson ke-8 ini juga script juga. Tuh, kita bikin kayak gini tuh. Skrip aja semua. Iya, script semua. Jadi minggu depan kita script. Judulnya aja script ya. Nih, judulnya aja buat minggu depan itu script. Iya, betul. Jadi minggu depan kita full script ya, teman-teman ya. Gak apa-apa, hari ini bikin bangunan dulu, bikin lampu. Kalau kalian mau apa namanya, mau dekorasi, tambahin kamar, ya tambahin perabotan ya itu terserah deh. Ya nanti boleh tuh di share di grup ya, di apa namanya. Iya, kenapa? Nanti perabotannya kita perlu bikin sendiri atau Nggak bisa usah, toolbox aja. Toolbox aja, kamu tinggal dekor aja. kalau bikin sendiri bakal susah pasti. Ya kalau kamu bikin sendiri nggak apa-apa. Oh, ini nggak ada. Nanti Ini tak nggak ada sih, Mister. apanya yang ada. Nih. Lihat. Ini transparasinya. Ya iyalah, kamu kan bikin transparan, ya nggak ada kok transparansinya. Jangan bikin transparan dong. Bukan kosong jadinya. Transparan. Itu. Nanti kamu boleh kirim nih, nanti bisa taruh di ini deh. Taruh di apa namanya. Gitu. Oke, misalkan Sate. nah, itu di grup udah Mister kasih tuh ya listnya ya. Nanti kalian tinggal sebutin aja projectnya mau bikin apa, oke? Yang tadi Mister Les bilang, mau bikin obi kah, temanya apa obinya, atau mau bikin game yang lain bebas. Tema O. Ya pokoknya bebas, mau bikin apa aja. Benar mobil apa aja? Iya, ya betul Akmal. Mister caranya mau nerangin langitnya lagi pencet apa? Di lightning Joan. Di lightning. Kamu ke lighting lagi. Terus kamu atur lagi clock time. Mana clock time? Nih, clock time-nya. Tuh kan terang lagi gitu. Aturnya di clock time. Oke, nah karena kita udah tinggal 5 menit lagi ya, Mister bakal kasih kalian koin. Nah ini bisa sampai lupa ya. Akhirnya. Oke, buat Wisnu tadi on cam juga dapat 10. Tadi hadir tepat waktu ya Wisnu ya. 10. Tadi Haura mana? Ada Haura di sini. Ada Haura, mana Haura? Lah, Haura nggak masuk Haura. Ntar dulu ya. Ya kenapa mau nanya apa? Itu Oh, Haura nggak masuk. koin buat apa? Kenapa? Satu bubuk berapa koin?
Apa? Satu bobux berapa koin? Satu Satu bobux berapa koin? satu bobox. Robux. Oh, yang tadi mana ya tadi ya? Bisa udah tutup lagi. Tadi tak. Emang nggak ada di sini, nggak di toko-toko kalian. Nih segini nih tadi. Nah tuh 800 Robux, pokoknya segitu koinnya. 100 koin satu robux doang. Iya. Tapi bisa ditukerinnya pas udah 1450 baru bisa. Waduh, kacau. Official sticker. Robux. 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 Tuh ya. Lanjut lagi. Tadi Haura-Haura nggak masuk. Fury mana Fury? Oke, Fury on cam. Nah, jadi on cam dapat ya. Tapi kecuali kalau kalian bilang, "Mister, aku nggak bisa on cam." Tadi Fury datang tepat waktu, mematuhi juga. Keanu juga tadi mematuhi, hadir tepat waktu juga. Shopee tadi juga sama, berpartisipasi, turut aktif, mematuhi peraturan juga. Aira juga sama, mematuhi, hadir tepat waktu. Meza juga sama. Ya udahlah, ini mah 20 poin semua ya. Coba lihat course yang kemarin ada yang kalian kerjakan nggak ya? Coba bisa lihat progres yang kemarin. Astaga, nggak ada yang hijau semua teman-teman. Ini kalau hijau semua bisa kasih 20 nih harusnya. Ini nggak ada yang hijau semua. Kerjakan ya. Berarti sama semua ya teman-teman ya. Dapat poinnya sama. Nah, tapi yang Danau Vulkanik itu aku tadi lagi bikin tapi susah sih. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Mister simpen ya. Coba kalian boleh buka webnya, udah masuk belum koinnya teman-teman? Coba dilihat. Sudah masuk belum? Mister, Yo, kenapa? lihat yang kita itu koin kita itu bakal kita bisa lihat di mana? Mana? Coba Shopee dibuka dulu, mana punya Shopee? Kok itunya? Webnya di mana? Sampingnya, sampingnya. Nah, yang itu. Coba masuk dulu gitu. Masuk dulu ke toko tuh untuk siswa, login dulu pakai username sama password kamu. Nah, itu tuh. Lihat di rumah, coba ke rumah paling atas. Nah, itu ada rumah tuh. Nah, kamu klik rumah. Masukin dulu password itu kamu. Password, username sama itunya. Masukin dulu. Oke. Yang lain udah masuk kan koinnya? Apa? Halo Mister, Dicek dulu udah masuk belum koinnya? cek lagi. Aduh. Rokok 20 sudah masuk. Oke.
Oke, karena kita udah jam 8:30 ya teman-teman ya. Jadi Mister Barang termurah apa, Mister? kenapa? Barang Apa? barang termurah apa? Ya itu tadi stiker WhatsApp murah 100. Ya udah, pada waktu kita udah habis dan tadi juga kita udah